Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalani aktivitas yang mana melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai peradaban masyarakat Arab sebelum Islam, yang mana terjadinya khamar, perjudian di mana-mana, perzinahan itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, pada hari ini, pekan ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Kalian dapat pahami di sini. Peta konsep ini menjelaskan tentang mata pencaharian masyarakat Mekah sebelum Islam, yaitu ada peternakan, pertanian, dan perniagaan. Lalu ada bangsa suku Quraisy yang lebih ke dominan pada perniagaan. Selanjutnya, nah pada masa ini juga sistem perekonomian atau sistem perdagangan atau sistem perekonomian lainnya itu terjadinya riba. Riba itu menjadi hal yang sangat lumrah pada masa ini. Begitu. Selanjutnya, nah masyarakat Mekah itu, masyarakat Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu Arab perkotaan dan juga Arab Badui. Nah, Arab Badui. Nah, pada bangsa Arab Badui itu ada bagian bidang perdagangan atau perniagaan dan peternakan. Nah, peternakan ini menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Ya, jadi di sini peternakan itu menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui, yang mana dari ternaknya itu mendapatkan susu, lalu ada daging. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya itu masyarakat Arab Badui mengonsumsi daging dan susu dari peternakan yang ia miliki. Selanjutnya dari pakaian dia membutuhkan dari bulu domba. Nah, ketika dia sudah memenuhi kebutuhannya, lalu ia bisa mendagangkannya, ia bisa menjualnya kepada orang lain. Jadi terutama harus dipenuhi dulu kebutuhannya, lalu ia menjualnya kepada orang lain jika semuanya sudah terpenuhi, begitu. Lalu pada masyarakat Arab Badui itu, orang kaya dilihat dari berapa banyak peternakan hewan yang ia miliki. Selanjutnya ada masyarakat Arab perkotaan. Nah, sama halnya seperti Arab Badui, di sini Arab perkotaan juga perkotaan, yaitu peternakan. Nah, peternakan sebagai sumber kehidupan. Nah, ada yang menjadi peternakan peternakan itu dijadikan mengembala itu ada yang pengembala milik sendiri, ada juga milik orang lain, seperti halnya ketika Nabi Muhammad SAW ia mengembala ketika tinggal di suku Bani Sa'ad. Beliau seorang pengembala kambing, ya. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita melihat ke Arab pra-Islam yang mana tentang perekonomiannya. Nah, setelah kita ketahui, Arab sebelum Islam itu dikenal dengan masa jahiliyah, namun puncak kejayaan terjadi pada masa ini. Nah, di sini riba menjadi suatu hal yang sangat lumrah di sini. Seperti menurut At-Tabari menyatakan bahwa pada masa jahiliyah praktik riba terletak pada pengadaan dan kelebihan jumlah umur 1 tahun. Misalnya, ada seorang berhutang. Ketika sudah jatuh tempo, datanglah memberi hutang untuk menagihnya seraya berkata. Jadi datang tuh, ketika jatuh tempo, seorang yang memberikan pinjaman itu datang, lalu berkata bagaimana? Engkau akan membayar hutangmu ini atau engkau akan memberikan bunga kepadaku, begitu. Begitupun dengan unta, begitupun dengan hewan. Ketika ada seorang meminjam anak unta lalu jatuh tempo, maka contohnya misalnya anak unta berumur 1 tahun. Nah, di tahun kedua itu ia harus membayarnya dengan
anak unta yang berumur 2 tahun yang disebutkan Ibnu Lobun. Nah, Ibnu Lobun. Begitupun tahun sebelumnya, dia harus membayar anak unta yang berumur 3 tahun yang dinamakan yaitu hikoh. Itu namanya hikoh. Selanjutnya ada ketika dia belum bisa membayarnya, di tahun berikutnya dia juga harus membayar anak unta yang untanya itu sudah menjadi dewasa, yang disebut unta dewasa itu disebut dengan jadzah begitu. Nah, pada masa Arab pra-Islam, pertanian dan perdagangan itu sangat berarti. Dan perdagangan itu merupakan unsur penting bagi perekonomian begitu. Nah, di situ sudah berlangsung baik itu Arab sesama Arab maupun dengan non-Arab begitu. Lalu kenapa sih perdagangan maju pada masa Arab pra-Islam itu? Nah, perdagangan maju dikarenakan perekonomiannya juga maju begitu. Terjadinya ekspor dan impor sudah menjadi hal yang sangat maju, ekspor dan impor itu. Bahkan transaksi sesama India, transaksi dilakukan dengan India, dengan Afrika gitu. Lalu kita membahas mengenai suku Quraisy. Nah, suku Quraisy pada Arab pra-Islam, bangsa suku Quraisy itu yang lebih terdepan yaitu dalam pencaharian perniagaan, ya dalam perniagaan, yaitu terjadi di Syria, Mesir, Irak, Iran, dan Yaman. Nah, selain tujuan dari perniagaan ini, selain untuk mendapatkan keuntungan materi besar, ia juga dapat meningkatkan kadar pengetahuan, meningkatkan kecerdasan, dan meningkatkan kearifan suku Quraisy begitu. Yang dapat menjadikan suku Quraisy mencapai kemakmuran dan kekuasaan. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perjalanan musim panas menuju Syam. Seperti dalam Quran surat Al-Quraisy yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan milik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Lalu ada ekspor dan impor. Kalau ekspor itu dari Arab Selatan, yang mana menghasilkan kayu, kulit binatang, minyak wangi, kismis. Nah, sedangkan impor itu di Afrika Timur. Impor itu dari Afrika Timur, yaitu menghasilkan kayu untuk bahan bangunan, bulu-bulu unta, lantakan logam mulia begitu. Selanjutnya beranjak ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah telah kita ketahui bahwa kota Mekah yaitu kota suci yang setiap tahunnya dikunjungi oleh umat muslim untuk beribadah, mengunjungi Baitul Mekah. Itu mengunjungi Baitullah atau rumah Allah. Nah, selain kota Mekah dijuluki dengan tempat suci yang setiap tahunnya dikunjungi, kota Mekah juga menjadikan tempat untuk bertransaksi. Contohnya di Ukaz. Ya, di Ukaz itu ada pasar yang dijadikan tempat bertransaksi. Ya, dijadikan tempat bertransaksi belahan dunia. Nah, dan juga selain tempat bertransaksi belahan dunia, di Ukaz juga terdapat terjadinya perlombaan kebudayaan. Contohnya puisi Arab. Ya, jadi kota Mekah merupakan pusat peradaban politik, ekonomi, dan juga budaya yang sangat penting begitu. Selanjutnya, para pedagang. Nah, para pedagang ini menjualnya itu ke siapa? Para pedagang ini menjualnya kepada
para konglomerat, kepada pejabat, tentara, keluarga penguasa. Nah, barang impor ini harganya mahal dikarenakan ia harus dikenai pajak begitu. Selanjutnya ada alat pembayaran. Alat pembayaran yang digunakan pada masa ini yaitu koin. Koin yang berupa perak, emas, logam mulia yang tiruan dari Persia dan mata uang dari Persia dan Romawi begitu. Lalu apa sih mata uang pada masa jahiliyah itu? Nah, pada masa jahiliyah mata uang yang digunakan ada dua, yaitu mata uang dinar dan mata uang dirham. Nah, mata uang dinar ini terbuat dari emas, sedangkan mata uang dirham terbuat dari perak. Nah, kalian bisa lihat ini merupakan gambar mata uang dirham dan dinar. Gitu. Dapat dipahami? Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil ilmu dan menjadikan keberkahan ilmu dari pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan juga pembelajaran hari ini dapat menjadikan amal ladang pahala bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.